ibu-ibu KPM PKH sudah menunggu beberapa bulan ya, bulan berganti bulan ya, hari berganti hari, minggu berganti minggu, masih saja sembakonya belum cair. Ya, masih saja sembakonya belum cair. Namun di sini teman-teman saya akan menjelaskan kenapa bantuannya itu ataupun sembako-sembakonya itu belum cair ya, dan bagaimana langkah-langkah untuk menanganinya, kepada siapa harus kita melapor ya. Nah, simak terus video ini, jangan kemana-mana, simak terus sampai dengan selesai. Dan bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, saya mengajak teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini, dan juga di-share kepada orang lain jika video ini nanti bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali bersama PDT Irsan Cita Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, sudah tentunya pasti masih dalam keadaan sehat-sehat ya. Saya doakan terus dalam keadaan sehat-sehat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan rezeki, nikmat ya, dan juga kesehatan bagi teman-teman semuanya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan informasi ya, seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwasanya ada beberapa ataupun bahkan banyak ya yang dialami oleh KPM PKH tentang sembakonya yang tidak pernah cair gitu. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan sekaligus yang mengadu gitu ya. Kok bantuan saya sembakonya tidak masuk, bantuan BPNT-nya tidak masuk, seperti itu. Nah, mungkin daripada para ibu-ibu KPM PKH menunggu-nunggu nih, setiap bulan menunggu lah, nama saya juga tidak ada bantuannya juga tidak masuk. Nah, bulan kedepannya bantuannya juga tidak masuk. Bulan depannya lagi bantuannya juga tidak masuk. Ya, khusus yang sembakonya ya. Nah, di sini teman-teman saya sudah mengkoordinasikan dengan Kortek TKSK ya, di Dinas Sosial di kantor ini. Nah, saya temui Kortek TKSK. Saya menanyakan kenapa ini bantuan mereka itu tidak masuk begitu. Bantuan KPM PKH khusus sembakonya, BPNT-nya kenapa tidak pernah masuk-masuk. Bahkan ada yang sudah 6 bulan ya, termasuk KPM saya sendiri ya, di desa dampingan saya, KPM saya itu ada beberapa bulan yang tidak pernah masuk bantuannya. Saya sudah melaporkan kepada Kortek TKSK-nya seperti itu ya. Nah, terus Kortek TKSK-nya memberikan beberapa alasan ya, ada beberapa alasan kenapa bantuan sembako KPM PKH itu tidak masuk-masuk seperti itu. Nah, di sini akan saya jelaskan ada beberapa hal yang membuat sembakonya KPM PKH tidak pernah masuk lagi seperti itu. Nah, teman-teman, yang pertama adalah kartu yang pernah ditukar ataupun kartunya rusak. Nah, mungkin kartu KKS yang ibu-ibu PKH miliki itu pernah kan, mungkin yang di belakangnya itu yang hitam panjang itu ya. Nah, itu rusak. Nah, ketika digesek itu tidak berfungsi lagi. Nah, karena sudah rusak, ibu-ibu PKH itu membuat ataupun mengganti ATM-nya di bank penyalur masing-masing. Nah, setelah dikeluarkan itu ya, ketika saya tanyakan nomor yang awal, nomor KKS yang awal dengan yang baru itu berbeda teman-teman. Berbeda, saya sudah cek ya, itu pernah terjadi di KPM saya sendiri. Itu nomornya itu berbeda ya. Bisa dilihat ya, diingat-ingat lagi pasti nomornya berbeda. Ketika saya laporkan ke Kortek TKSK, itu nomor yang di belakangnya itu berbeda. Setelah dicek ya berbeda gitu. Jadi saldo sebenarnya yang disalurkan itu ke nomor KKS yang pertama ya, yang rusak itu sebenarnya. Begitu teman-teman. Karena rusak diganti maka nomornya itu berbeda.
Nah, jadi mungkin belum diregistrasi ya di kartu yang baru ini. Nah, jadi alasan pertama itu teman-teman, karena rusak ataupun kartunya itu pernah diganti. Ya, kalau emang merasakan kartunya pernah diganti, maka itu penyebab yang pertama. Kemudian teman-teman, yang kedua, alasan kedua kenapa bantuan sembakonya tidak pernah masuk lagi, karena terdeteksi data ganda. Nah, artinya data ganda penerima bantuan tersebut di dalam satu kakak penerima tersebut terdapat 2 orang yang mendapati bantuan ataupun yang mendapatkan bantuan. Nah, misalnya ya, di dalam satu kakak mendapati bantuan 2 sekaligus. Nah, jadi ketika terdeteksi yang penerima itu ganda, maka bantuannya itu juga ditahan ataupun tidak disalurkan. Nah, itu makanya teman-teman ya, karena penerima ganda seperti itu, datanya data ganda. Kemudian yang ketiga, itu yang kedua tadi ya. Kemudian yang ketiga, kenapa bantuan sembakonya juga tidak masuk? Alasan yang ketiga adalah kartu teman-teman telah diblokir. Nah, artinya diblokir dengan alasan tertentu. Misalnya kartu teman-teman ibu PKH misalnya hilang nih ya. Misalnya hilang. Nah, mungkin ditakutkan didapati oleh orang-orang yang di sekitar ataupun orang lain yang oknum-oknum yang takutnya yang tidak bertanggung jawab lah, kita bilang seperti itu. Nah, ketika mereka mengetahui PIN-nya, ya bisa jadi bantuan tersebut akan hilang ataupun diambil seperti itu, makanya diblokir. Nah, ya, itu alasan ketiga. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, dikarenakan data ibu-ibu PKH kenapa tidak masuk bantuan lagi, baik PKH ataupun BPNT-nya ya, khususnya BPNT itu karena datanya ataupun data keluarganya itu masuk ke dalam salah satu desil ya. Desil itu kategori yang berhak menerima bantuan. Nah, desil apa misalnya? Mungkin saja masuk ke dalam desil 3 ya. Desil 3 itu dia berhak mendapatkan bantuan KIS dengan KIP saja. Ya, keluarganya itu berhak mendapatkan kartu KIS dan KIP. Ya, ataupun sebaliknya KIP atau KIS dan KIS begitu. Itu desil ketiga. Nah, mungkin juga masuk ke dalam desil 4. Nah, desil 4 itu keluarga mereka hanya bisa mendapatkan bantuan cuman KIS saja teman-teman, kartu Indonesia Sehat ataupun KIS tadi ya. Nah, itu masuk ke dalam desil 4. Nah, kenapa masuk ke dalam desil 4? Karena terdeteksi bahwasanya tingkat kesejahteraan KPM tersebut telah meningkat, artinya sudah ada perkembangan dari yang sebelumnya. Nah, jadi begitu teman-teman, ada beberapa hal yang membuat sembako KPM PKH tidak pernah masuk lagi ataupun belum masuk seperti itu. Nah, solusinya apa? Nah, tadi yang pertama, ketika data ganda itu segera dilaporkan kepada pendamping. Ya, temui pendampingnya, laporkan kepada pendampingnya. Nanti pendamping akan meneruskan ke tingkat yang selanjutnya. Nah, yang kedua begitu juga alasan ya. Yang pertama tadi ya, yang kartunya rusak itu ataupun yang pernah diganti, nah itu juga dilaporkan, boleh ke pendamping PKH ataupun langsung ke TKSK-nya ataupun ke korkotnya boleh juga. Kalau di sini korkotnya langsung ya, mungkin di sana juga semua korkot itu menerima apapun permasalahan tentang masalah sembako. Nah, dilaporkan saja ke korkotnya dengan membawa buku bank dengan KKS-nya tersebut. Ya, nah ataupun dan juga KK nanti akan dicek sama korkot TKSK-nya langsung. Nah, nanti korkotnya akan melaporkan ke ke tingkat lebih atas lagi ataupun ke pusat, seperti itu teman-teman. Jadi semua sudah paham ya kenapa sembakonya itu tidak masuk tadi, dan kemudian bagaimana caranya, kemana harus dilaporkan. Nah, tadi sudah saya jelaskan teman-teman. Jadi cukup sekian ya informasinya. Tunggu video yang selanjutnya, nanti saya akan berikan informasi-informasi yang selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat channel ini
yang baru melihat channel ini, yang baru bergabung, saya meminta teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya ya, tak begitu, dan juga di-share kepada orang lain jika video ini bermanfaat. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.